Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak jamaah salat subuh Masjid Al-Quwah rahimahullah. Kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan ketemu beberapa hadis, bahkan banyak hadis yang lahir dalam bentuk sinyalemen Rasulullah SAW tentang apa yang akan terjadi dan menimpa umatnya di kemudian hari. Tentu saja sinyalemen Rasulullah SAW ini bukan ramalan beliau, karena dalam urusan agama Rasulullah tidak pernah menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi sinyalemen ini pasti akan terjadi. Salah satunya Rasul menyatakan yusiku an tatada al-umam alaikum kama tatada al-asalatu ila qisatiha. Saya khawatir umatku di kemudian hari keberadaan mereka enggak lebih dari makanan yang sudah tersaji, yang siap disantap oleh mereka orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Ini sudah rakus, lapar lagi. Tentu saja pernyataan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat ini mengejutkan mereka. Kenapa tidak? Bayangkan umat Islam pada waktu itu gak lebih dari makanan. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Adakah nasib umat Islam seburuk itu karena jumlah umat Islam yang cuma sedikit? Tambah terkejut para sahabat ketika Rasul mengatakan, "La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir." Umat Islam pada waktu itu sangat banyak. Justru karena sangat banyaknya itulah mereka diperebutkan. Nah, kalau memang sangat banyak, kenapa mereka hanya jadi makanan? Ya, kata Rasul, walaupun banyak, mereka gak ubahnya usaun ka usaisel, tak ubahnya buih di lautan. Buih di lautan itu jumlahnya sangat luar biasa banyak itu. Tapi nggak menentu, tergantung nanti ombak yang akan menghempaskannya kemana, atau angin yang akan membawanya kemana. Jadi kata para sahabat, kenapa umat Islam sampai mengalami kondisi seperti itu? Ya, kata Rasulullah, karena umat pada waktu itu sudah menderita penyakit wahan. Gerangan apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Bagi kita umat Islam yang tinggal di negeri ini, yang konon penduduknya mayoritas muslim, terasa betul betapa maha benarnya Allah lewat sinyalemen Rasulullah SAW. Kita umat Islam selama ini ya hanya jadi makanan para oligarki dan piaraan-piaraan mereka. Sehingga anugerah Allah yang luar biasa pada negeri ini ya hanya dinikmati oleh mereka. Menurut Bank Dunia, 172 juta rakyat Indonesia itu hidup dalam kemiskinan. Lebih dari 60%. Padahal menurut penelitian mereka di luar sana,
di tahun 2050 mestinya Indonesia itu termasuk salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Kalau melihat kekayaan yang Allah siapkan khususnya di perut bumi gitu ya. Nah, kenapa umat Islam bernasib seperti itu? Ya, salah satu di antaranya karena tidak terwujudnya persatuan umat. Mereka hanya menjadi makanan dalam masalah ekonomi, masalah politik, ya, terombang-ambing, nggak jelas kemana itu. Kenapa tidak tercipta persatuan? Ini ada dua faktor. Faktor pertama, faktor ekstern. Musuh-musuh Islam paham betul bahwa Islam itu tidak mungkin bisa dilumpuhkan lewat ajarannya. Mereka sejak dulu melakukan penelitian, ya, mencari titik lemah ajaran Islam itu. Para orientalis itu sampai puluhan tahun meneliti Islam, sehingga mungkin lebih hafal tentang Islam dibanding kita. Tapi mereka tidak pernah menemukan kelemahan di ajaran Islam. Bahkan beberapa tokoh besar orientalis akhirnya masuk Islam, seperti Thomas Arnold, Hobbes, dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya untuk melemahkan Islam itu adalah menghancurkan kekuatan umat Islam itu sendiri, persatuan umat Islam. Maka sejak tidak lama, sejak Rasulullah SAW wafat, Yahudi menciptakan Syiah. Mulailah hancur persatuan umat Islam. Dan itu mereka pelihara sampai sekarang. Imperialisme Inggris menciptakan Ahmadiyah. Itu pun dipelihara sampai sekarang. Di kita pun kemudian diciptakan NII KW9. Negara Islam Indonesia Komandomen Wilayah 9. Itu ciptaan yang pusatnya di Al-Zaitun. Dulu diciptakan untuk menghancurkan kekuatan NII yang sesungguhnya, NII Kartosuwiryo. Jadi ini faktor ekstern yang memang berusaha untuk memecah belah umat Islam. Ironisnya ada faktor yang kedua, faktor intern. Umat Islam sendiri yang memang senang memecah belah dirinya gitu. Mungkin bagian kedua ini yang kita ingin coba bahas, Pak. Risalah Islam yang Allah turunkan pada manusia sejak Nabi pertama Adam, lewat sekian Rasul, lewat sekian kitab suci, berakhir di Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Berakhir pada ayat 3 Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Selesailah agama Islam yang Allah ingin turunkan sejak awal pertama manusia diciptakan. Dan Rasul pun kemudian dalam haji wada menyampaikan di haji perpisahan, haji terakhir, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu mengarah kepada membentuk kepribadian seorang muslim yang digambarkan di Quran surah Ibrahim 24-25. Kasajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Akarnya itu adalah akidah. Batang pohon itu dengan ranting besarnya adalah ibadah dalam kaitan hablum minallah. Sementara buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas.
dengan petunjuk Quran dan hadis, maka pohon seorang muslim itu pasti sama. Selama berpegang pada Quran dan Sunnah. Gak mungkin berbeda. Berbeda itu kalau sudah tidak berpegang pada Quran Sunnah. Bahasa Rasul tadi sesat. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Afrika, ke negara yang banyak umat Islamnya, Chad misalnya, Eritrea, Somal. Lalu kita tanya, Anda Muslim? Ya, Muslim. Siapa Tuhan Anda? Pasti dia jawab Allah. Siapa Allah itu? Maka dia akan baca Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Atau kita pergi misalnya ke Amerika, ke Eropa, lalu kita temui orang Muslim, tanya, Anda Muslim? Muslim. Berapa waktu sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam? Pasti jawabannya 5. Sholat subuh berapa rakaat? 2 pasti jawabannya. Maghrib 3. Ya tentu dia nggak akan jawab 3 ya. Lain orang Sunda kan. Gak mungkin berbeda. Kapan Anda melakukan kewajiban untuk saum? Pasti dia katakan bulan Ramadan. Kemana Anda kalau mau melakukan ibadah haji? Ke tanah suci. Tanah suci Anda mana? Makkah. Masih sama, Pak. Gak mungkin berbeda. Jadi apa alasan kita untuk tidak bersatu umat Islam? Yang dimungkinkan berbeda itu hanya pada ranting-ranting kecil, yang tidak menentukan pohon itu sendiri. Bahkan ketika ranting kecil itu jatuh pun orang mungkin nggak sadar itu. Nah, ranting-ranting kecil itu bisa terjadi perbedaan. Kenapa? Pertama, tidak ada nas. Tadi kan kita umat Islam itu berpegang pada Quran dan Sunnah. Sekarang ada masalah kita hadapi, kita cari di Quran nggak ada jawabannya, di hadis pun tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah mengatakan beristihadlah. Artinya seorang mujtahid akan mengeluarkan pendapatnya. Lah karena seorang mujtahid itu adalah manusia biasa, maka istihadnya bisa benar, bisa salah. Maka Rasulullah SAW kemudian menjamin, man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Kalau memang sudah tidak ada nas misalnya, lalu Anda beristihad, jika istihad Anda itu nanti benar menurut Allah, 2 pahalanya. Jika salah, 1 pahalanya. Selesai. Gak ada yang tersesat karena salah beristihad misalnya. Yang sesat itu menyalahkan istihad orang lain dan merasa istihadnya yang paling benar. Jadi kemungkinan yang pertama tidak ada nas. Banyak nanti. Inilah yang melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir dari fikih itu pemahaman. Pemahaman hasil istihad para ulama, lahirlah ilmu fikih. Kenapa? Banyak masalah kehidupan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan itu memerlukan jawaban hukum. Misalnya seperti sekarang vasektomi, tubektomi yang dipermasalahkan itu. Cari hadisnya, nggak akan ketemu. Yang ada hadis tentang azal, menunda kehamilan. Tetapi menghentikan kemungkinan terjadi kehamilan permanen, yaitu tadi tubektomi atau vasektomi, nggak ada di dalam hadis. Bapak Ibu ada rencana mau pindah ke bulan nggak? Mau? Silakan, bisa ke sarek-sarek kita di dunia gitu. Nah, nanti di bulan gimana cara sholatnya, Pak? Terus hajinya gimana? Cari ayat hadisnya, nggak akan ketemu. Salah satu syarat untuk kita bisa memakan
daging hewan-hewan yang Allah halalkan harus dengan cara menyembelihnya. Nah sekarang masalahnya bagaimana menyembelih seekor burung? Newak lagi hese Pak. Untuk menangkap seekor burung saja saya kira mungkin berminggu-minggu baru kena itu pun kalau kena. Maka Islam kemudian membenarkan bisa diburu dengan ditembak, misalnya dipanah, dengan syarat sebelum dia melemparkan atau menembak burung itu, dia membaca seolah-olah akan menyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Tertembak, mati burung itu, silakan makan. Tanpa harus disembelih lagi, orang udah mati. Dan sekarang masalahnya lagi muncul. Itu udah ada syariat itu kan. Sekarang muncul lagi persoalan. Bagaimana kalau saya berniat menembak burung gitu ya. Ada burung satu di situ saya bilang. Ternyata meleset tembakan saya. Kena burung yang lain. Persoalannya sekarang ini halal atau tidak? Kan saya niatnya burung yang itu. Atau sekarang saya tembak burung itu. Kena tembakan itu, dia masih sempat terbang sebentar, lalu kemudian jatuh di atas kolam. Begitu saya ambil dari kolam itu, sudah mati dia. Persoalannya apakah dia mati karena ditembak atau mati karena tenggelam? Kalau mati karena tenggelam jadi bangkai dia. Ini akan banyak perkembangan seperti itu. Berzina, sepakat, jelas ada ayatnya, ada hadisnya tentang zina itu. Bagaimana hukum orang berzina? Bagaimana kalau sekarang seorang laki-laki berzina dengan seekor kambing? Lalu apakah harus dihukumkan berzina padahal dengan seekor kambing? Lalu bagaimana hukum si kambing? Apakah harus dirajam juga? Yang satu mengatakan apa salahnya si kambing? Kan si kambing sendiri tidak ingin dia diperkosa misalnya gitu. Yang berpendapat harus dirajam, disembelih, timbul lagi perbedaan. Dagingnya halal atau tidak untuk dimakan? Berkembanglah ilmu fikih itu dari pemahaman para ulama karena tidak ada nas. Atau kemungkinan yang kedua, nasnya ada, Pak. Tapi zonni, subut dan wurudnya, ini hadis. Jadi diragukan keabsahannya. Sebagian mengatakan ini hadis, bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian lagi mengatakan tidak bisa. Salah seorang perawinya itu nggak jujur, itu dikenal nggak jujur, nggak bisa diterima. Lah yang berpendapat itu hadis, lalu dia berpegang pada hadis itu. Yang tidak berpendapat hadis, lalu dia beristihad. Terjadi lagi perbedaan. Kemungkinan yang ketiga perbedaan itu terjadi, nasnya ada, hadisnya sahih, tapi zonni dalalahnya multi tafsir, bisa bermakna ini, bisa bermakna yang lain. Sambil contoh, hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada seorang pun meragukan kesahihan hadis ini. Masalahnya apa maksud hadis itu? Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang saya sholat subuh, rakaat pertama saya hanya membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua saya membaca surat Al-Ikhlas. Saya sudah sholat belum? Belum gimana, kan saya sholat barusan. Di rakaat pertama saya membaca Al-Kafirun, rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas, kan saya sudah sholat. Kata hadis ini tidak sholat. Saya sudah sholat kok. Jadi apa maksud hadis itu? Timbullah perbedaan para ulama. Nah, pertanyaan saya sekarang, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat bagi yang mampu membacanya. Karena mungkin ada yang tidak mampu karena baru masuk Islam, baru belajar gitu. Bagi yang membacanya, apa hukumnya?
Wajib. Ada punya pendapat lain? Wajib atau rukun? Rukun. Ini sudah terjadi perbedaan di masjid ini, Pak. Ada yang wajib, ada yang rukun. Rukun dan wajib. Wah, udah 3 Pak mazhabnya. Ada 3 mazhab. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang rukun dan wajib. 3 mazhab sudah urusan ini. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya wajib dan rukun? Rukun ini Pak. Ini tiang-tiang ini dalam bahasa Arab rukun. Kalau banyak arkan. Jadi rukun Islam itu baru tiang-tiang Islam. Rukun iman itu baru tiang-tiangnya. Belum ada bangunannya. Tapi bangunan itu memang tidak mungkin berdiri tanpa tiang. Jadi rukun itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan dalam ibadah. Kalau tidak, ibadah itu tidak ada. Tidak sah. Saya ambil contoh misalnya, semua ulama sepakat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah antara zuhur sampai maghrib rukun haji. Karena hadis Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Sehingga kalau ada seorang muslim berhaji tidak sempat wukuf di tanggal 9 Zulhijjah antara zuhur dan asar, walaupun hanya 1 jam, maka hajinya tidak sah. Itu sebabnya nanti kalau kita lihat di Arafah itu banyak ambulan. Ada memang ambulan kosong yang siap ingin, kalau ada yang sakit, banyak juga ambulan. Di situ di dalamnya sudah ada pasien dari Mekah di mana dibawa ke sana. Sambil didampingi oleh dokter atau oleh suster, didampingi. Kira-kira dapatlah 1 jam wukuf, bawa lagi ke rumah sakit ke Mekah lagi, masukkan lagi ke rumah sakit. Harus dia wukuf. Jadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Jika tidak dilaksanakan maka ibadah itu tidak sah. Itu rukun. Kalau wajib sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya sah tapi tidak sempurna. Nah, sekarang saya kembali tanya lagi, baca Al-Fatihah itu rukun atau wajib? Nah, sekarang malah jadi nggak ada jawaban. Mazhab yang 4 tidak menjawab. Maka Imam Syafi'i beristihad, memahami yang dimaksud oleh Rasul tidak sholat. Dan tidak sholat itu tidak jelas pengertiannya. Bisa bermakna tidak sah, bisa bermakna tidak sempurna. Imam Syafi'i beristihad. Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan tidak sholat itu tidak sah, la tasihhu sholat. Dengan demikian Imam Syafi'i berkeyakinan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat bagi orang yang mampu hukumnya rukun. Jika sengaja dia tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Imam Syafi'i. Imam Hanafi berpendapat, oh tidak, saya lain. Yang dimaksud oleh Rasul dengan tidak sholat itu la takmilus sholat, tidak sempurna sholat. Dengan demikian menurut Imam Hanafi membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat tapi wajib sholat. Jadi kalau ada seorang muslim dengan sengaja tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Jadi Imam Syafi'i nyunah tidak? Nyunah, mengikuti sunnah. Semua itu mengikuti sunnah. Berderitanya berbeda di dalam memahami sunnah itu. Sekarang Imam Syafi'i pasti membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dia tidak ingin kalau sholatnya tidak sah. Imam Hanafi pasti membaca juga Al-Fatihah. Beliau juga tidak ingin kalau sholatnya tidak sempurna. Cuman agar kita tahu disinilah letak perbedaan. Sekarang saya tanya lagi, kapan telunjuk ini digerakkan waktu tahiyat?
Silakan dijawab aja Pak, tidak salah kita online ujian atau ya. Ini kapan ini telunjuk digerakkan waktu tahiyat Pak? Sejak awal sampai dengan akhir, manteng gitu. Kata siapa itu? Cek sahat. Jadi kalau kita nanti telusuri di kitab-kitab fikih gitu, sepengetahuan saya ada 5 mazhab urusan curug itu. Satu berpendapat seperti yang tadi Bapak katakan, mantang dari awal sampai dengan akhir itu. Lalu Imam Syafi'i berpendapat tidak, si telunjuk itu digerakkan ketika membaca syahadat, pada waktu membaca illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ pentingnya si telunjuk digerakkan. Kata Imam Syafi'i, saya bersaksi tiada ilah selain Allah. Oh, di situ penekanannya. Mantang sampai selesai. Kata Imam Hanafi, saya sependapat. Betul itu digerakkan pada waktu baca syahadat, tapi bukan waktu illallahnya itu, pada waktu menyatakan kalimat nafinya la. Asyhadu an la, naik dia ke atas. Ilaha illallah, turun di. Nggak sakit itu gas curug. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Kata Imam Hanafi. Kata Imam Hambali, tidak. Si curug itu digerakkan, si telunjuk ini setiap kali menyebut nama Allah dalam tahiyat. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli. Jadi setiap menyebut nama Allah bergerak. 4 mazhab. Yang kelima, Imam Malik berpendapat tidak, bukan itu. Si telunjuk itu digerakkan ke kiri dan ke kanan sejak awal at-tahiyat sampai selesai. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. 5 mazhab. Mana yang benar? Mana yang benar, Pak? Kembalikan kepada hadis. Loh, emangnya tokoh 4 mazhab itu tidak tahu hadis? Ini sedikit-sedikit orang menuduh yang lain tenyunah tidak ikut sunnah. Ini tuduhan yang sangat serius itu. Masa 4 mazhab itu tidak nyunah? Malah Imam Syafi'i itu kalau kita baca dalam autobiografinya itu, umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, Pak. Umur 9 tahun hafal semua hadis yang diriwayatkan atau dikutip oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kurang lebih berapa hadis, ribuan hadis itu. Sudah hafal di luar kepala, umur 9 tahun, Pak. Sementara yang sedikit-sedikit nuduh orang lain tidak nyunah, jangan-jangan baru hafal 2 hadis. Mereka berdasarkan memahami hadisnya seperti itu. Ada hadisnya, Pak. Lah hadisnya gimana? Hadisnya Rasul cuma menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu waktu kamu tahiyat. Lebih di kapan memberi isyaratnya? Enggak jelas. Maka timbullah perbedaan. Jadi mana yang benar ini? Nggak tahu saya mana yang benar. Bapak Ibu ingin tahu mana yang benar ini urusan telunjuk ini? Kalau ingin yakin sekarang ingin yakin sekarang mana yang benar, nggak ada pilihan lain kecuali Bapak Ibu harus pergi ke alam barzah. Pergilah Bapak Ibu ke alam barzah, temui Rasulullah SAW di sana. Rasulullah kan di alam barzah. Tanyakan pada Rasul, ini urusan telunjuk ini mana yang benar ini dari 5 pendapat ini. Nah, nanti kalau sudah diberitahu oleh Rasul, tolong kami diberitahu di sini. Ya. Hanya saja
Kalau seorang sudah pergi ke alam barzah, ya nggak akan ada yang balik lagi kan itu, Pak. Terus bagaimana kita pegang hadis tadi Rasulullah SAW? Barang siapa yang beristihad, istihadnya benar, 2 pahalanya. Salah, 1 pahalanya. Silahkan kita ikut salah satu pendapat itu. Kalau mau beristihad sendiri silahkan, bikin mazhab sendiri. Tapi kalau saya yakin, Pak, nggak ada satupun di Indonesia ini ulama setingkat mujtahid. Nggak ada, Pak. Bahkan di dunia, sehingga hampir semua mengikuti sudah mazhab yang ada. Kenapa? Diukur-ukur ilmu mereka jauh, Pak. Saya kalau mengukur misalnya ilmu yang ada pada diri saya dengan Imam Syafi'i, jangan-jangan nggak sampai 5%. Itu sebabnya kita mengikuti ittiba kepada mereka kan itu. Kalau Bapak merasa ilmu saya kayaknya lebih dari Imam Syafi'i, silakan beristihad sendiri. Nanti di akhirat, nanti kita buktikan ya, buktikan. Silakan Bapak Ibu buktikan pernyataan saya ini nanti di akhirat, Pak. Nanti kan kita bakal ketemu lagi kan di akhirat. Nanti coba lihat itu. Insya Allah yang tadi manteng dari awal sampai akhir ada di surga itu. Nuki kituan, ya itu. Nuki itu ada, Pak. Malah saya lihat di masjid ada yang diputar gitu. Mutar gitu, tahiyatnya mutar. Nanti setengah tahiyat dibalik gitu kan. Nah kalau ini saya nggak paham ini. Ini dari mazhab apa itu, nggak ngerti saya. Itu ada. Andai kata nanti di akhirat kata Allah Imam Syafi'i yang benar. Illallah Imam Syafi'i yang andai kata, maka Imam Syafi'i dengan seluruh pengikutnya dapat 2 pahala. Yang lain dapat 1 pahala. Ketemu di surga, Pak. Kalau kata Allah Imam Hambali yang benar, maka Imam Hambali dapat 2 pahala, yang lain dapat 1 pahala. Selesai persoalan. Tapi gara-gara telunjuk lalu kita putus silaturahim sampai sumpah-sumpahan moal daek saya mah datang ke masjid eta. Kunaon? Beda curugna jeung urang teh. Beda itu telunjuknya. Gara-gara telunjuk lalu kita putus silaturahim, jangan-jangan bukan di surga ketemunya, Pak. Yang satu lagi, memutuskan silaturahim itu berapa dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa urusan curug harus kita persoalkan, Pak? Yang enggak punya telunjuk bisa sholat tidak, Pak? Bisa. Gak perlu dia bingung boleh diganti pakai jari tengah atau jari ini atau pakai jari tangan kiri gitu. Atau sekarang gini, ada seorang saya perhatikan waktu sedang sholat sunnah, sama sekali telunjuknya tidak digerakkan. Ini aja manteng itu. Selesai sholat sunnah itu saya tanya, tadi saya perhatikan telunjuk Anda itu enggak digerakkan selama tahiyat. Kenapa? Sedang sakit itu telunjuk? Enggak. Sehat telunjuknya? Sehat. Terus kenapa enggak digerakkan? Hoream. Kercara rape setelah itu. Sah tidak? Sah tidak sholat orang ini? Sah, Pak. Semua mazhab mengatakan sah. Semua mazhab berkeyakinan menggerakkan telunjuk pada waktu tahiyat itu hukumnya sunnah. Berpahala kalau dilakukan, tidak berdosa atau tidak merusak kesempurnaan ibadah kalau tidak dilaksanakan. Atau padahal magerakeun itu dari moal kesangan itu. Dina salah lagi menang hiji pahala. Hoream saya mah yang geus rumah dinya gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua para ulama beristihad itu mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Cuman nanti ada Quran, ada terutama hadis yang tadi yang saya katakan itu diragukan keabsahannya atau multi tafsir, bisa bermakna ini, bisa bermakna yang lain. Di dalam istihad tidak ada satu pihak pun yang punya hak untuk mengklaim kalau istihadnya yang benar.
Ini kalau sampai ada dalam ruang ijtihad dia mengatakan hanya ijtihad kami yang benar, berarti ini orang nggak ngerti Islam. Dalam ruang ijtihad setiap mujtahid berkemungkinan bisa benar, kemungkinan salah. Yang pasti benar, mutlak benar itu hanya Quran dan hadis, hanya Allah dan Rasul. Ijtihad ulama mungkin benar, mungkin salah. Makanya Imam Syafi'i di hadapan murid-muridnya, beliau menyatakan, tolong jangan ditelan mentah-mentah pendapat saya. Sangat mungkin pendapat saya benar, tapi mungkin juga pendapat saya salah. Bandingkan pendapat saya dengan mujtahid yang lain. Dan nanti kalau kalian menemukan ada hadis yang berbeda dengan pendapat saya, tinggalkan pendapat saya, ikuti hadis itu. Itu seorang Imam Syafi'i. Loh yang ada sekarang bahkan tidak begitu, Pak. Jangan belajar dari ustadz yang lain. Harus dari ustadz kami. Hanya ustadz kami yang benar. Wah, kacau ini. Ini yang bisa memecah belah umat. Dari mana ada ustadz pasti benar, Pak? Gak ada, Pak. Gak ada seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai pun yang pasti benar. Yang pasti benar itu Quran dan Sunnah. Ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Nah, pasti benar. Kita meyakini benarnya, silakan, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau ikut mazhab Syafi'i, Bapak yakin mazhab Syafi'i yang benar, silakan. Memang harus begitu kalau kita bermazhab. Kalau kita mengikuti pendapat itu harus begitu. Harus yakin Imam Syafi'i benar ini. Tapi jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Karena belum tentu juga benar. Yakin silakan. Sekarang ada orang meyakini pendapat kamilah yang benar, kaum salafi, karena kami mengikuti pendapat kaum salaf. Silakan. Silakan. Semua orang yang bermazhab harus seperti itu, harus yakin. Tapi jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu mau 5 mazhab, silakan. Namanya talfik gitu. Dalam urusan batal wudu, Bapak bermazhab Hanafi misalnya. Dalam urusan sholat bermazhab Syafi'i, boleh itu, Pak. Sepanjang kita mengikutinya karena keyakinan kita bahwa ini pendapat benar, bukan karena mencari yang mudah-mudah. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia 4 mazhab karena cari yang mudah. Mana yang paling mudah di mazhab urusan ini? Syafi'i. Nah, saya Syafi'i lah. Kalau di urusan ini mana yang paling mudah? Hambali itu lebih enak. Nah, saya Hambali. Nggak boleh itu. Jadi kalau nanti ada orang berkeyakinan mazhab salafilah yang benar, silakan. Tapi jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Selama itu di ruang ijtihad. Ruang ijtihad itu ruang pendapat para ulama. Karena tadi tidak ada nasnya diragukan, kesohihannya hadisnya, atau diragukan pemahamannya. Jadi kalau misalnya ada tadi orang berpendapat, kami yakin pendapat salafi yang benar, silakan. Pasti benar? Tidak. Loh gimana? Yang paling memahami Islam itu pasti para sahabat, para tabi'in. Belum tentu. Para sahabat itu manusia bukan? Manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Mungkinkah sahabat salah? Mungkin, Pak. Sekarang saya ambil contoh sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ada 10 kan dalam hadis itu. Salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin kenal Utsman ya? Utsman bin Affan. Iya, maksud saya tahu kan itu. Ya tahu, dah kenal di mana, dah belum pernah tinggal di Kota Baru Parahyangan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dihadapkan dengan satu kasus.
Ada seorang wanita baru menikah 6 bulan sudah melahirkan. Jadi baru menikah 6 bulan wanita itu melahirkan. Utsman bin Affan tidak punya bukti kalau wanita itu sudah berzina. Tidak ada juga saksi. Tapi melihat baru menikah 6 bulan sudah melahirkan, beliau langsung berkeyakinan wanita ini telah berzina. Artinya dia menikah dalam keadaan hamil. Maka beliau keluarkan fatwa, wanita ini harus didera. Dera 100 kali. Karena menikahnya sebelum zinahnya sebelum menikah. Artinya masih dalam posisi gadis. Gadis itu hanya didera 100 kali. Kalau janda, duda, itu dirajam sampai mati dalam hukum Islam. Sudah keputusannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar itu. Maka beliau kemudian datang menemui Khalifah Utsman bin Affan. Lalu beliau mengatakan, apakah saya diizinkan untuk memberikan pandangan? Nah, kenapa harus minta izin? Nah, beliau khalifah lah, kepala negara kalau misalnya. Dengan segala senang hati, kata Khalifah Utsman. Lalu Sayyidina Ali yang dikenal gudang ilmu itu, beliau membacakan Quran surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang wanita itu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang memungkinkan, artinya ASI-nya memang ada, kesehatannya memungkinkan. Hendaknya seorang ibu itu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Lalu beliau baca lagi Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Seorang wanita itu hamil dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Tadi Al-Baqarah 233 menyatakan menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Al-Ahqaf 15 menyatakan hamil dan menyusui itu 30 bulan. Berarti hamil berapa bulan? 6 bulan. Al-Quran menyatakan mungkin seorang wanita hamil 6 bulan dan sudah melahirkan. Anda tidak punya bukti bahwa dia sudah berzina. Tidak ada saksi. Al-Quran menyatakan mungkin saja seorang wanita itu hamil 6 bulan dan melahirkan. Dari mana Anda bisa menetapkan dia sudah berzina? Bahwa nanti dalam 6 bulan itu anaknya prematur atau dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Apa reaksi dari Utsman bin Affan? Shadaqta ya Ali, benar Ali, 2 ayat ini luput dari perhatian saya. Hampir saya membuat keputusan yang salah. Terima kasih. Mari kita kembali pada Quran. Dia cabut fatwanya, Pak. Jadi Utsman bin Affan pernah salah. Ini sahabat yang sudah dijamin oleh Allah di surga, Pak. Bahkan kesalahannya fatal itu, Pak. Menghukum orang yang belum tentu salah. Kalau tidak diingatkan oleh Sayyidina Ali dengan 2 ayat itu. Sambil contoh lain, sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga salah satu di antara sahabat yang sudah dijamin ahli surga. Waktu beliau menjadi khalifah, selesai mengimami sholat zuhur, lalu beliau berdiri di mimbar. Lalu beliau menyampaikan idenya. Bagaimana kalau kita batasi mahar, berapa maksimalnya, berapa minimalnya, supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Di Arab sampai sekarang, Pak, yang saya tahu di Mesir karena saya lama di sana, itu mahar itu sangat luar biasa mahal. Karena itu yang saya tahu, kalau di kota besarnya ya, di Kairo misalnya, jarang ada laki-laki menikah di bawah umur 35 tahun.
Kenapa? Setelah dia lulus sarjana, dia harus bekerja, ngumpulin uang sampai bisa punya apartemen misalnya kan, atau minimal nyewa, lalu uang mahar yang luar biasa sangat tingginya itu. Karena itu jarang yang bisa menikah di bawah 35 tahun ya, atau minimal 30 tahunan lah gitu ya. Karena saking mahalnya itu. Hampir di semua negara Arab gitu. Sementara di kita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya. Seperangkat alat sholat sajadah nangunang hadiah tinu balik umroh dia tadi. Maka Umar bin Khattab mengambil inisiatif. Sekarang kita buat saja batasan maksimalnya. Berapa maksimalnya mahal supaya jangan terlalu mahal. Berapa minimalnya supaya jangan terlalu murah. Baru ide ini disampaikan, beliau turun dari mimbar. Nunggu reaksi dari yang lain. Berdiri seorang nenek-nenek. Nenek-nenek, Pak. Dia berdiri lalu mengatakan, "Hei Umar, berani-beraninya kamu membuat aturan baru dalam Islam. Quran dan hadis tidak membuat batasan itu. Menyerahkan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk bermusyawarah menentukan mahar yang mereka inginkan, yang mereka tetapkan. Kok berani-beraninya Anda membuat aturan berbeda dengan Quran dan hadis?" Mendengar ucapan si nenek ini, Umar berdiri lagi di mimbar lalu mengatakan, "Asabati imra'atun wa akhta Umar." Benar yang disampaikan nenek itu, Umar yang salah, ide Umar yang salah. Karena itu saya cabut lagi ide itu, kita kembali pada Quran dan hadis. Pertanyaan saya, Umar pernah berpendapat salah? Tidak ada, Pak. Bapak Ibu, seorang manusia yang bisa dijamin pasti benar. Jadi tidak ada mustahid yang pasti benar. Semua para mustahid berpotensi salah. Kalau orang memahami Islam, pasti akan menghormati perbedaan itu. Selama itu sekali lagi di ruang istihad. Kalau di luar ruang istihad, misalnya dalilnya qat'i, pasti sholat subuh itu 2 rakaat. Oh itu udah qat'i itu, nggak ada peluang untuk beristihad di sana. Nah kalau kemudian ada orang beristihad, oh sholat subuh itu bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat, ngaco kalau ini, Pak. Itu baru kita persoalkan. Bahwa naik haji itu ke Mekah lah bagi yang mampu, yang tidak mampu bisa di Cirebon. Nah, dulu ada rencana itu menyelenggarakan haji di Cirebon. Nah itu baru ngaco itu, Pak. Baru ngawur. Selama perbedaan itu di ruang istihad, hormatilah pendapat masing. Kalau orang memahami Islam pasti akan tahu membedakan itu, mana ruang istihad, mana tidak. Di ruang istihad kita saling menghormati, Pak. Saya kebetulan cukup lama di Mesir waktu mahasiswa itu 6,5 tahun, Pak. Saya tinggal di asrama karena saya dapat beasiswa. Di asrama itu ada 1.800 mahasiswa dari seluruh dunia. Maka di dalam asrama itu ada masjid besar. Besar sekali masjidnya. Itu kalau kita sholat di masjid itu kumpul. Ada 5 atau 6 mazhab itu. Kenapa? Orang-orang Asia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, kebanyakan bermazhab Syafi'i itu. Orang-orang Afrika, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somal, Uganda, kebanyakan bermazhab Maliki mereka. Orang Mesir sendiri terbagi 2. Ada yang bermazhab Hanafi asalnya, tapi kemudian juga ada yang terpengaruh oleh mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i juga meninggal di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Orang-orang Saudi Arabia dan orang Arab-Arab sekelilingnya kebanyakan bermazhab Hambali. Kalau paham itunya Wahabi. Kalau mazhab fikihnya Hambali. Nanti ada Salafi, ada Wahabi. Jadi kalau kita sholat di masjid itu kumpul 6 itu. Yang Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali ada, Hanafi ada, Wahabi ada, Salafi ada. Selama 6,5 tahun pengalaman saya, belum pernah terjadi
perselisihan. Kenapa? Masing-masing saling memahami, Pak. Oh, itu orang Salafi itu. Oh, ini Wahabi ini. Oh, ini mazhab Syafi'i. Selesai persoalan. Kalau ada orang yang tangannya terus di sini, Pak, selama sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Nah, itu Maliki itu. Cepat aja ketahuan. Gak pernah sekalipun kita tengkar. Kenapa? Masing-masing memahami. Karena memang kita diwajibkan setiap mahasiswa itu mempelajari fikih muqarin. Kalau dia di Fakultas Syariah, fikih perbandingan mazhab. Harus dia memahami itu. Anda bermazhab Syafi'i silahkan, tapi kenapa Anda mengambil mazhab Syafi'i? Saya yakin pendapatnya benar. Apa alasannya? Itu ujian kita begitu. Karena Imam Syafi'i, Imam Hanafi berhujjah dengan ini, menurut saya lemah, titik lemahnya di situ. Harus begitu. Nah, sayangnya di kita itu tidak terjadi. Termasuklah di pesantren-pesantren kita. Di pesantren kita kan umumnya bermazhab Syafi'i kan. Jadi si santri itu diajarkan hanya satu mazhab Syafi'i. Itu pun mazhab Syafi'i menurut pemahaman si kiai. Ya kan? Menurut pemahaman kiainya gitu. Jadi nanti ketika dia sudah lulus dari pesantren, lalu dia kemudian keluar, melihat lagi mazhab yang lain. Oh, salah itu. Semua yang berbeda dengan yang dia terima di pesantren itu salah semua. Ini berbahayanya. Padahal di ruang tadi ijtihad itu tidak ada satupun yang berhak. Bahkan antara istri Rasulullah dengan para sahabat saja bisa terjadi perbedaan. Saya ambil contoh misalnya urusan apa? Urusan anak sepersusuan. Kapan seorang anak itu dianggap sepersusuan? Ketika dia menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibunya, kan itu ya. Seorang ibu menyusui anak yang bukan anaknya, misalnya kan itu. Maka dia menjadi anak sepersusuan, anak karena menyusu. Kan itu. Sehingga kalau anak dia sendiri, anak perempuan yang disusui itu anak laki-laki, anak tetangga, anak laki-laki, maka nanti ini haram menikahkan itu, karena dia sepersusuan. Nah, sekarang batasan sepersusuan itu mana? Hadisnya mengatakan hamsatul rida'ah, 5 kali menyusu. 5 kali menyusu itu maksudnya gimana? 5 kali menghisap, 5 hisapan, atau 5 kali kenyang? Enggak jelas kan, Pak? Hadisnya cuma mengatakan 5 kali menyusu. 5 kalinya itu asal nempel dia sudah menyusu atau harus sampai kenyang. Ukuran kenyang itu di mana? Terjadi lagi perbedaan. Ukuran kenyang harus si bayi yang melepaskan mulut dia dari puting ibunya itu. Terjadi perbedaan. Bahkan ada yang berpendapat 10 kali. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau yang menyusu itu bapaknya? Apakah si bapak itu jadi sepersusuan? Nah, batasan sepersusuan itu haulain kamilain 2 tahun. Sementara kan bapaknya udah 60 tahun. Udah enggak sepersusuan lagi itu. Oh, itu terjadilah perbedaan-perbedaan di sini, Pak. Termasuk antara Aisyah istri Rasulullah dengan sahabat pun terjadi perbedaan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, Pak, silahkan kita memegang mana pendapat yang mau kita pegang. Yakini, harus yakin. Tapi kalau itu memang di ruang ijtihad, pegang, yakini pendapat yang kita yakini itu. Mengikuti pendapat, bukan pendapat kita, mengikuti pendapat kan itu. Tapi jangan pernah kita menyalahkan orang yang mengambil pendapat yang lain. Demi kita bisa membangun persatuan itu. Ini satu sisi.
waktunya sudah keburu habis. Nanti kita bahas Pak, kita bahas yang mungkin di pertemuan berikutnya ya, kita bahas bahwa memahami Islam itu tidak boleh hanya dengan melihat satu hadis, satu ayat. Sebagaimana saya katakan tadi, Islam itu turun secara bertahap. Sekarang bolehkah saudara kandung menikah? Saudara kandung ini, boleh nggak menikah? Haram? Lalu anak Adam dan Hawa waktu itu gimana? Haram semua? Mereka menikah saudara kandung. Haram? Kan tidak haram Pak. Tahapan pada waktu itu tidak dimungkinkan, diharamkan. Yang dimungkinkan kemudian disilamkan, kata Allah. Silang aja. Habil menikah dengan saudara kembarnya Kabil. Kabil menikah dengan saudara kembarnya Habil. Disilang. Mau disilang bagaimanapun tetap saudara kandung kok. Dari satu perut yang sama, ibu, dari bapak yang sama. Nah kalau sekarang boleh nggak kita? Itu ajaran Islam bukan? Pada waktu diturunkan pada Nabi Adam ajaran Islam bukan? Nah kalau kita melihat itu salah Pak. Karena itu sudah terhapus sekarang dengan ajaran Islam yang terakhir dibawa oleh Rasulullah SAW. Nanti kita bahaslah itu ya. Kita bahas lebih jauh lagi. Insya Allah untuk satu kali pertemuan lagi. Agar ini semuanya bisa selesai gitu ya. Supaya kita jangan sampai karena ketidakmengertian kita akhirnya timbul perpecahan. Itu saja yang saya inginkan. Dan saya alhamdulillah saya bukan dari NU, bukan juga dari Muhammadiyah, bukan juga dari Persis, bukan Wahabi, bukan juga Salafi. Saya seorang Muslim dan saya hormat kepada semua. Saya hormat pada Salafi, saya hormat pada Wahabi, saya hormat pada mazhab Syafi'i, saya hormati semua itu. Selama itu di ruang istihad, silakan masing-masing memegang apa yang diyakini dari mujtahid yang mau dia pegang. Yang mau berpegang pada salaf silakan, tapi jangan pernah menyalahkan pendapat yang lain. Nanti kita coba bahas itu. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu secara bertahap. Jangankan Islam dari zaman Adam sampai dengan Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah 23 tahun berubah hukum itu. Berubah hukum itu. Yang tadinya halal menjadi haram. Yang tadinya belum diharamkan, kemudian menjadi akhirnya diharamkan. Pada masa, apakah sholat itu yang kita laksanakan sekarang ini begitu umat Rasulullah langsung melakukan sholat seperti kita sekarang? Tidak Pak. Pertama sholat itu hanya satu kali yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat itu. Malam hari Pak. Yang ada dalam Quran surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. 11 bulan. Baru kemudian datang perintah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Sehingga yang tadi yang sholat malam jadi sunnah. Sholat 5 waktu pertama kali dilaksanakan 2 rakaat Pak. Subuh 2 rakaat, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Berkembang lagi. Subuh tetap 2, zuhur asar menjadi 4, maghrib 3, isya 4. Setelah itu berkembang lagi. Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah duha, terus berkembang. Selesainya di al-yawma akmaltu lakum dinakum, baru selesai itu. Jadi kita nggak bisa melihat yang dari awal itu tadi. Nanti saya ambil contoh, beberapa contoh dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang nggak bisa kita pergunakan lagi menjadi hujah. Kalau kita pergunakan sebagai dalil, sesat kita. Satu contoh aja sedikit aja, ini supaya jangan hilang, agar nggak hilang penasaran. Al-Baqarah 219. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang minum khamar dan berjudi.
Katakanlah pada keduanya ada manfaatnya, ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat Al-Quran tidak ini? Ayat Al-Quran Al-Baqarah 219. Bolehkah ayat ini saya pergunakan sebagai dalil kalau ada orang bertanya pada saya, apa hukum minum khamar dan berjudi? Boleh saya pergunakan ayat ini sebagai dalil? Hah? Ini ayat Al-Quran ini. Boleh nggak? Boleh. Berarti minum khamar dan judi halal. Mana letak pernyataan haram? Tidak ada di sini pernyataan haram. Nah, itu satu contoh. Jadi ketika ini ayat Al-Quran, betul itu fase pertama ketika Islam baru turun, tahapan dalam mengharapkan dimulai dengan begitu cara Islam mendidik itu. Nah, sudahlah nanti kapan-kapan besok bulan depan kita bahas itu. Termasuk kita ingin bahas yang selama ini banyak dipersoalkan. Jenggot panjang. Itu sunnah Nabi bukan? Celana cingkrang. Wanita pakai ini seperti ibu pakai apa itu sunnah? Atau lalu yang tidak pakai tidak nyunah? Apa hukum wanita sholat di masjid? Mana yang lebih baik bagi wanita di masjid atau di apa hukum mendengar lagu musik? Apa hukum berfoto? Nanti kita coba bahas itu. Apakah yang begitu sunnah? Lalu apakah yang tidak begitu berarti tidak nyunah? Pertanyaan yang lain nanti. Apakah setiap ucapan, perbuatan, tindakan Rasulullah SAW itu sunnah? Semua ucapan, perbuatan, tindakan Rasul itu sunnah bukan? Sunnah itu apa? Ucapan, perbuatan, tindakan Rasulullah itu kan sunnah. Apakah semua ucapan, perbuatan, tindakan Rasulullah itu sunnah? Sunnah. Kan sunnah itu ucapan, perbuatan, tindakan Rasul sunnah. Permasalahannya, apakah setiap sunnah Rasulullah itu jadi hukum atau tidak? Nah, itu persoalan lagi. Maka nanti ada sunnah tasri'iyah, ada sunnah ghairi tasri'iyah. Sunnah Rasul yang menjadi hukum bagi umatnya, ada sunnah Rasul tidak menjadi hukum. Rasulullah pernah nggak pakai baju batik? Ini tidak nyunah, tidak. Nah, jangan saya dituduh lagi tidak nyunah itu gara-gara pakai baju batik, itu pakai kopiah gitu. Kita bahas nanti, Pak. Senang saja nanti kita bahas. Sudah jam 6 lebih seperempat. Semoga Allah memberkahi, meridhai kita. Mudah-mudahan dengan kita memahami perbedaan itu tidak menyebabkan kemudian kita saling menyalahkan. Yang kita harapkan, mari kita tetap membangun. Apalagi masjid ini sudah memberi nama masjidnya Al-Ukhuwah. Ini nama yang indah sekali. Disinilah diharapkan di masjid ini kita bangun ukhuwah, persatuan dan kesatuan umat itu. Semoga Allah memberkahi dan meridainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.